Jawab Jua. Pagi ini kita akan mengimbas implementasi kurikulum Merdeka di SD Negeri 075 073 Ulumesi, Kecamatan Hanayama, Kabupaten Nia Selatan. Dalam kegiatan ini, ibu kepala sekolah, ibu anak kepala sekolah baru, tetapi saya apresiasi dengan beliau, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa Bapak. Tidak dirubah, mungkin tidak ada hal baru. Ya, tujuannya sama, tapi istilahnya saat ini adalah asesmen ataupun penilaian. Kemudian capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu sudah ditentukan oleh pemerintah, tidak bisa kita ganggu-gugat. Capaian pembelajaran setiap kelas, capaian pembelajaran setiap mata pelajaran itu sudah ada. Tinggal kita muat nanti di modul ajar kita. Lalu dari capaian pembelajaran itu bisa kita turunkan dia nanti menjadi tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran besok akan kita membahasnya Bapak Ibu. Selanjutnya di dalam penyusunan kurikulum tadi kita analisis konteks satuan pendidikan kita. Misalnya hanya dianalisis kapasitasnya. Contohnya gedungnya apakah cukup memadai. Nanti kita ceritakan di kurikulum kita itu Ibu. Kita ceritakan nanti di kurikulum itu dalam bentuk narasi atau deskripsi, dalam bentuk paragraf. Selanjutnya, apalah yang kita identifikasi di karakteristik satuan pendidikan? Sumber daya manusia, apakah cukup gurunya atau masih kurang? Sudah memadai atau belum? Kalau kurang, kita ceritakan juga di kurikulum itu yang kita susun. Selanjutnya, bagaimana dengan daya dukung internet? Ada tidak? Boleh kita ceritakan di situ. Dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan kita itu. Jadi visi itu adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Makanya tadi di awal saya katakan tidak boleh kepala sekolah yang sendiri aja menyusun KWSP-nya. Bapak Ibu guru harus kita libatkan di dalam menyusunnya. Karena semua aspirasi-aspirasi itu akan kita tuangkan nanti di dalam KWSP-nya. Jadi untuk merumuskan visi itu boleh nanti kepala sekolah memberikan kisi-kisi ataupun coretan-coretan seperti ini maunya visi-visi kita. Bisakah kita revisi Bapak Ibu? Ada yang perlu ditambah atau yang harus kita kurangi, sehingga nanti tidak ada nanti Bapak Ibu guru yang mengatakan ini manual ke kepala sekolah. Tapi ya udah kita jadi kurikulum, ya udah visi-visi word, karena visi-visi David kan seperti itu. Jadi kalau sudah kita yang menyusun, kita yang membuat visi-visi itu menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga satuan pendidikan. Lanjut, contoh visi. Lanjut. Terus, ya, contoh visi sekolah ya. Ini hanya contoh saja. Nanti kalau mau dibuat yang baru juga tidak apa-apa. Tergantung karena itu tadi katanya kontekstual dan relevan. Contoh visi sekolah yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, berprestasi, terampil, mandiri dan berwawasan global. Jadi visi itu kita buat dengan kalimat yang sangat sederhana, ya, tetapi sederhana punya makna. Jadi ada cita-cita panjang yang harus kita capai untuk sekolah ini. Seharusnya
Seharusnya. Kanan. Kanan dulu. ABBD seharusnya kiri kanan ABBD maju ABBD sebaliknya maju. Bahwa di kita di SD sekolah dasar ada 3 fase kita. Fase A kelas 1 dan 2. Yang kelas 3 dan 4 itu namanya fase B. Ya, kelas 3 fase awal, kelas 4 fase akhir. Fase C kelas 5 dan kelas 6. Kalau kelas 5 fase awal, kelas 6 fase akhir. Jadi hanya ada 3 fase kita di SD. Untuk struktur kurikulum Merdeka Belajar, mata pelajaran untuk kelas 1 itu pendidikan agama 3. Ya, kalau di kurikulum K13 dulu 4. Kemudian pendidikan Pancasila 4 JP per minggu untuk kelas 1 ya. Kemudian bahasa Indonesia 6 JP per minggu. Matematika 4 JP. Berarti lebih banyak bahasa Indonesia dari matematika khusus kelas 1. IPAS belum ada ya. Kelas 1 dan kelas 2 tidak ada. PJOK juga 3 Ke bawah, ke atas, putar, stop. Putar, stop. Oke, sudah mantap ya. Kita coba yang benarnya. Tangan ke atas, ke samping, ke depan, ke atas, putar. Pegang dagu. Mandiri ya, ya. Mandiri menghasilkan gagasan yang original, pemahaman diri dan situasi serta regulasi diri. Kalau dimensi bernalar kritis, maka elemennya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kalau dimensi kreatif, yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif, solusi serta permasalahan sehari-hari. Jadi yang dimensi ini, yang 5 dimensi ini nanti perlu kita tuang di setiap modul ajar yang kita buat, baik modul ajar di kurikuler maupun modul P5-nya. Kalau kita lihat dengan materinya, yang mana yang cocok dari keenam ini, kita muat minimal 2 atau 3 setiap dimensi profil pelajar Pancasila harus kita buat di dalam modul ajar kita atau RPP kita. Begitu juga di modul P5 kita. Karena tadi dari kemarin saya katakan bahwa perangkat ajar kita sebagai guru di kelas ada 3, yaitu buku teks, modul ajar, dan modul P5. Next.